Halo, selamat siang. Mau bahas apa nih siang ini? Sepertinya banyak dari teman-teman yang ini ya, Jumatan ya ini ya. Siang-siang Bos Yudi, selamat siang. Saya mungkin akan langsung share screen ya. Seperti biasa kalau siang-siang kita cepet ya, kita cepet aja. Jadi banyak malah banyak sharingnya, banyak bahas, banyak melakukan pembahasan ya. Mau bahas apa dulu nih? GU, GBP USD ini masih sesuai plan ya. Dia kemarin turun, turun masuk area warna biru sebelum dia naik lagi. Nah, ini pas banget nih. Untuk sekarang ya, kalau dari saya kemungkinan besar ya ini masih akan lanjut naik nih. Ini apa ya? GBP USD. Ini di time frame daily. Di H4-nya kalau di H4, nah dia udah breakout ini. Breakout resisten sebelumnya ya, breakout resisten sebelumnya. Ini bisa menjadi trigger atau pemicu untuk harga ini lanjut naik lagi. Secara struktur itu tren hariannya mulai naik lagi dia, GU. USD JPY kemarin ada koreksi, tipis banget ya, harga naik lagi. Dan USD JPY untuk saat ini masih dalam kondisi uptrend. Nih, secara tren harian memang ada koreksi-koreksi kayak gini ya. Tapi koreksi-koreksi ini masih membentuk swing low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi masih semakin naik, semakin naik. GBP JPY ini juga presisi banget ya. Pembahasan kemarin tuh harga masih di sini nih. Analisa ada analisa harga akan turun dulu, pas banget nyentuh trendline juga ini. Harga naik lagi. Dan untuk saat ini kalau ditanya akan seperti apa ya masih berpotensi naik. Ya, masih berpotensi naik. Karena trennya masih dalam kondisi uptrend ini. Masih berpotensi naik, bisa sampai paling enggak ya ke resisten sebelumnya dulu. Next targetnya bisa diukur 1618 nih ya, 1618. Nah, batasan resiko kita naikin ke sini ini masih oke banget. Kemarin kalau kemarin entry-nya pas di trendline ya ini tetap jadi batasan resiko, cuman entry-nya kan tipis banget ini. GJ. Nah, ini yang kemarin saya sempat bahas ya. Ini bukan bukan penempatan SL kurang presisi, ini memang mau ganti tren. Dan ini harga lanjut naik dia. Ya, analisanya gagal kemarin. Ternyata harga lanjut naik. Untuk sekarang GBP CAD mending tunggu koreksi turun dulu ya untuk prepare ambil peluang buy. Jangan terburu-buru untuk entry lagi nih GBP CAD. Ya udah.
Nih, CADJPY juga analisanya presisi ya. Masuk ke sini dia naik. Ini alasan kenapa kemarin buat buat target profitnya ya untuk peluang sell target profitnya nggak terlalu jauh karena memang penurunannya ini kemungkinan hanya untuk koreksi dia naik lagi. Ini harusnya mirip dengan Euro JPY. Coba kita tengok Euro JPY ya. Euro JPY analisanya seingat saya 11-12 nih sama yang oh sorry ini Euro JPY. Sorry ini Euro JPY. Nah, CAD JPY. Jadi saya pikir ini tadi CAD JPY. Ternyata Euro JPY. Jadi 11-12 ya. Euro JPY sama CAD JPY. Mirip-mirip dia. Naik. CAD CHF ini masih masih dalam ring sideways, dia masih semakin turun. Nah, kalau melihat kondisi ini ya, kalau melihat kondisi ini kita bisa bisa tandai kalau saya bilang invalid levelnya atau level acuannya itu bisa pakai yang ini. Jadi selama harga saat ini tidak menembus level ini, teman-teman. Ya, tidak nembus level ini. Level 0,59905 ini masih berpotensi turun ya. AUD USD masih di situ-situ aja. AUD NZD, nah AUD NZD mulai breakout ini ya, breakout resisten. Ini bisa jadi peluang buy nih. Bisa jadi peluang buy. Kalau mau bisa ini. Nah, SL langsung pendek seperti ini karena kalau memang kuat naik dia akan oke lah buy. Bisa jadi peluang buy ini. Kalau memang kuat naik dia akan ini jadi batasan resiko ya, bentar. Sabar, saya ini dulu. Ya, kalau memang kuat naik ya, dia harusnya tidak breakout ini, support di sini, yang baru aja terbentuk setelah dia breakout resisten dari kondisi sideways-nya, dan kenaikannya ini bisa cukup jauh. Kalau kita ukur Fibonacci ya paling nggak ke sini harusnya tercapai. Atau kalau mau kalau mau cari aman ya, kita target 1:1 dulu. Kalau nanti harga sudah berhasil naik mencapai 1:1-nya, ya kita buat jadi SL plus saja. Sampai eh, tunggu sampai harga ya sambil tunggu sampai harga mencapai target idealnya by Fibonacci ke ini ke 1618. SL kasih toleransi ya 350 cukup lah. Saya kasih toleransi kurang lebih 50 poin dari harga low-nya yang baru terbentuk di sini. Karena ini sideways-nya ini sudah di ini sudah di apa breakout. Jadi ada cukup besar ya potensi untuk harga ini lanjut naik lagi. Ya sambil dipantau aja nanti hasilnya gimana. Nih. Kirim gambar bisa. Kirim gambar. Wih. Kirim gambar kemana? Pesan. Chat aja ya. Nih, kirim gambar. Ini apa ini? Ini Audi CHF. Nih, Audi CHF juga. Ya rata-rata
banyak analisa yang kita lakukan bareng, kita analisa bareng, ini pergerakan harganya masih ya banyak yang sesuai analisa lah. Ya koreksi. Nah, ini cukup menarik sih untuk Audi JPY ya. Karena dia kan ada 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 analisa kemarin kemungkinan akan turun dulu nih. Nah, ini kondisi di mana harga itu turun seolah-olah ada tren, ada bentuk tren turun. Ya, secara harian pasti lihatnya ini tren turun. Nggak mungkin lihatnya tren naik secara tren harian ya. Tapi penurunannya itu membentuk satu pola atau dia semakin turun. Nah, tapi turunnya itu biasanya ada pola atau dalam kondisi koreksi. Nah, kalau dalam kondisi koreksi, turunnya itu biasanya pelan-pelan, tidak sekencang naiknya. Ya, ini bisa jadi tanda untuk harga akan lanjut naik lagi. Kalau melihat dari ini, pola ini sudah terbentuk. Kita bisa ngambil peluang di Audi JPY kalau lihat ini ya. Jadi stop lossnya di sini, take profitnya bisa eh, cukup jauh ini. Kalau misalkan harga memang lanjut naik, paling nggak ngejar ke sini dapat harusnya. Ini saya tandai dulu 1:1 di sini. Tetap bisa jadi target minimalnya ya. Plus next targetnya ke sini. Ini masih di bawah resisten sebelumnya, jadi masih masih menjadi target yang cukup bagus ini. Oke lah untuk kita ambil. SL-nya, nah untuk ini SL-nya mungkin nggak usah jauh-jauh. Pakai acuan support sebelumnya ya. Kalau ke sini 600 poin tambah 600. Ya, kasih toleransi dikit. Audi JPY. Ini apa? Audi JPY betul. Audi JPY. Itu. Gold, oke sabar. UJ, siap UJ. UJ tadi udah sempat review bentar UJ. Masih dalam kondisi uptrend. Ya kalau secara trading plan ya, ini masih bisa dipakai. Trading plan sebelumnya karena dia di breakout ini nggak langsung naik, ada koreksi turun dulu, turunnya tidak melebihi support sebelumnya, berarti masih kuat naik, dan ini membentuk resisten yang lebih tinggi. Ya kesimpulannya ini masih kuat naik. Masih kuat naik. Kalau kita update nih dari analisa sebelumnya ya, ini saya hapus dulu, ini saya hapus biar nggak terlalu banyak garis ya. Ini saya hapus, ini saya hapus, ini nggak usah. Nah, level acuannya ya tetap di sini. Level acuannya tetap di sini. Targetnya targetnya juga masih sama sih, karena kenaikannya itu nggak yang langsung naik ya, dia naik pelan-pelan. Ya untuk saat ini selama selama nggak breakout ini lagi ya, selama nggak turun ke situ lagi ya, ini jelas-jelas masih dalam kondisi uptrend. Jadi masih besar kemungkinan untuk harga ini lanjut naik lagi. Potensi untuk dia lanjut naik lagi masih besar ya. Resisten trendline udah di breakout, resisten resisten sebelumnya juga udah di breakout di sini, jadi masih kuat naik. Nah, cuman kalau baru mau entry ini yang seandainya nih baru mau entry di sini. Nah, ini yang jadi pertimbangan kan. TPSL-nya jadi 1:1. Bahkan bisa dilihat ya stop loss-nya lebih jauh dikit dibanding target profitnya. Ini jadi nggak worth it kalau baru mau masuk sekarang. Beda halnya kemarin pas pas apa ada peluang di sini. Ketarik turun dulu dia naik. Ya, ketarik turun ini yang menjadi hal yang tidak kita inginkan, tapi kita pertimbangkan sehingga SL-nya kan acuannya yang di sini, gitu, ya.
paling ini untuk USD JPY. Secara analisa masih sesuai, cuman secara peluang kalau baru mau entry sekarang itu yang kalau saya sih nggak lihat ada peluang yang cukup bagus ya. Sama halnya GBP JPY, kita udah wanti-wanti dari kemarin-kemarin kalau teman-teman kelewatan entry, kelewatan peluangnya ya baru mau masuk sekarang ya nggak bisa gitu. Sudah sudah telat sudah telat berapa poin ini? 1.800 poin. Ya, sudah telat 1.800 poin karena analisa dia turun naik ini kan udah dari Senin kemarin kalau nggak salah ya. Pokoknya pas live siang seingat saya. Ini kita buat bareng lah. Saya bilangnya kita buat bareng karena kita bahas bareng, teman-teman menyaksikan. Saya nggak mungkin ganti-ganti level-levelnya juga kan. Nggak mungkin ini pas live siang ini trendline-nya gini terus oh ini mulai mantul naik terus saya rubah gini terus pas live besoknya saya bilang ini analisanya udah buat dari kemarin ya. Itu versi pengawuran itu. Nggak mungkin saya buat jadi bahan apa topik pembahasan saat live trade lah. Ini terus apa lagi? Udah ini ya, requestnya cuma XAU USD nih. USD JPY XAU USD. XAU USD mana nih? XAU USD. AUD, CAD, Sol, Ethereum, Bitcoin. Bitcoin masih sideways ya. Bitcoin masih sideways. Nah, untung kemarin kita ada pembahasan juga ya. Mending wait and see dulu, tunggu ini breakout yang mana dulu kan. Pembahasan terakhir kan itu. Ternyata masih sideways ya. Antara breakout ini turun atau breakout atas dia lanjut naik. US 30 ini ada garis-garis ya. Pembahasan apa ini? Indeks XAU USD. XAU USD lihat kayak gini bisa ambil peluang sell sih ini sih. Sell SL-nya kalau di sini itu 600 poin teman-teman. Nah, ini kalau melihat harga memang masih kuat turun ya. Ya, ini mulai membentuk satu satu tren penurunan, tren hariannya. Tren kalau tren hariannya kan yang ini. Dia memang masih cenderung turun sejak keluar dari apa? Sideways-nya kemarin. Terus market US holiday kemarin, market cenderung sideways. Nah, dia breakout support, lanjut turun. Ada koreksi. Nah, ini tren terkininya lah, karena kita lihatnya jangka pendek dan hanya melihat beberapa jam terakhir lah ini. Tren hariannya turun, tren terkininya juga turun. Jadi kalau mau ngambil peluang pendek, peluang harian bisa bisa manfaatkan peluang sell sih. Stop lossnya pendek aja karena kalau melihat kondisi ini, misalkan nih kondisi harga sekarang tiba-tiba naik, ya kemungkinan akan naik dulu. Entah naiknya ini menjadi tanda pergantian tren atau koreksi ya. Bisa jadi dia ganti tren harian, bisa jadi hanya koreksi terus turun. Ya, tapi kesimpulannya kalau dia naik ke sini, nembus resistennya, kemungkinan besar dia akan lanjut naik. Sehingga kalau saya nih lebih milih follow trend, kalau secara peluang sekarang ya, lebih milih follow trend, jadi ambil peluang sell dan batasan resikonya di sini aja. Ini menjadi batasan resiko.
take profitnya saya akan pakai 1:1 aja kali ini. Hmm, Kenapa 1:1? Pasti teman-teman keponya tuh kok cuman 1:1 kan kuat turun gitu ya. Karena karena ini teman-teman ini kan sebenarnya tergolong menjadi strong strong support ya, strong support. Yang kalau kita lihat di time frame H4 sorry atau time frame daily mungkin lebih tepatnya. Kalau kita lihat di time frame daily nih. Nah, ini tuh kembali lagi ya menjadi level koreksi dari pergerakan harga jangka panjang. Ini jadi level koreksinya. Kalau lihat di daily nih, jangka panjang. Kalau kita turun tadi ke time frame yang lebih kecil, ke H4, ke H1 untuk lihat pergerakan lebih detail lagi. Nah, kelihatan dari pergerakan harga yang terbentuk sebelumnya ini ada support ya, strong support. Harga langsung lanjut naik ya. Turun lagi. Ini tertahan lagi di area yang sama. Ya, ini menandakan kalau level ini bisa menjadi strong support ya. Bisa menjadi strong support. Atau kalau teman-teman mau TPSL-nya lebih dari 1:1 ya, seperti biasa. Saran saya ya sambil dipantau. Kalau mau di set and forget ya versi saya sih 1:1 dulu aja. Nanti kalau misalkan ada peluang lagi ya kita entry lagi. Ini SL-nya nggak terlalu jauh teman-teman. 600 poin. Ya kalau dia masih kuat turun dia harusnya akan berhasil turun ya ini ya. M15, M5 belum ada peluang sih. Scalping. Nih, mungkin saya share ini ya Bos Anton ya. Cukup. NZD, CAD, BTC tadi udah ya, Euro USD. Euro USD. Mungkin karena hari ini tuh hari Jumat ya teman-teman, teman-teman kita yang Muslim ini ada Jumatan ya. Jangan ditinggal live trade loh ya. Jumatan dulu. Jangan, jangan ditinggal live trade. Euro USD jujur saya nggak begitu seneng sama pergerakan harganya sih. Nggak begitu senengnya itu saya langsung lihat kondisi ini itu eh apa namanya polanya itu apa struktur marketnya yang terbentuk itu saya lihat sekilas itu nggak rapi ya nggak rapi tapi coba dianalisa dulu ya karena ini uptrend ya kalau kita bicara tren kurang lebih 1 bulan terakhir 1 sampai 2 bulan terakhir ini uptrend ya kita keep itu dulu terus dari tren minggu harian sampai mingguannya kita bisa lihat di H4 ya ini turunnya ini seolah-olah kayak bentuk pola gitu loh. Nah, kalau lihat polanya ini jadi cukup rapi ya ini ya. Nah, makanya jangan terlalu banyak berasumsi. Sama halnya saya tadi kalau lihat sekilas nggak kurang bagus, tapi coba dianalisa dulu. Nah, biasanya kondisi-kondisi seperti ini yang saya bisa dibilang memakan waktu ekstra untuk analisa. Jadi
diperhatikan dulu polanya seperti apa, tren besarnya seperti apa. Hmm, eh Ya kalau kalau dia memang masih tren panjangnya masih uptrend ya, harusnya ini itu nggak ketembus juga ini supportnya di sini. Jadi secara trading plan sih, tapi ini jaraknya 800 poin ya, agak jauh ya. Secara trading trading plan ini bisa dimanfaatkan, target profitnya ya sampai ke resisten sebelumnya atau bahkan lebih tinggi masih oke. Ya satu satu banding kurang lebih 1 banding 1 sih. Ya jarak profitnya lebih dikit lah. 1 banding 1,5 ya. Karena jadi pola-pola koreksi ya. Jadi pola koreksi. Naik, ini ada pola koreksi, naik lagi, ada pola penan, dia naik, turun, naik. Nah, ini 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 bisa dibilang sebagai false signal ya. Seolah-olah mau downtrend, ternyata nggak jadi. Dan turunnya ini kan satu gerakan dia. Kuat turun gitu ya. Tapi nggak jadi turun, ternyata naik lagi. Nah, semenjak ini, ya ini jadi trigger dia masih dalam kondisi uptrend. Masih semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Turun sekalipun ya, di sini dia sideways, supportnya tidak lebih rendah, dia naik lagi. Nah, terus koreksi nih, satu kenaikan kuat, nah terus dia turun pelan-pelan, koreksi pelan-pelan dia. Nah, ini kan ternyata turunnya secara garis besar bisa dilihat sebagai pola falling wedge, walaupun kurang rapi polanya ya. Kurang rapinya itu karena ada false breakout di sini. Terus dia breakout ini naik, ya berhasil naik, tertahan di sini. Ya kalau saya lihat ini sih masih besar potensinya untuk harga lanjut naik lagi. Lihat kondisi ini. Selama selama ini tidak di breakout. Ya ini potensi harga untuk naik lagi ini masih cukup besar. Saya rasa ini mirip GBP USD deh. GU mana GU? Mi mana miripnya gitu. Yang saya maksud mirip itu dia dia ada ini ya ada pergerakan koreksi terus mau lanjut naik lagi. Dibilang mirip mana miripnya, gitu. Nggak ada mirip-miripnya sama sekali. GU ya sama-sama ada potensi naik lah. Dia habis habis koreksi turun, sama-sama ada potensi naik. Gitu. Itu sih Euro USD, UJ, UJ atau USDJP ini atau mau kita manfaatkan ini peluang pendek aja. SL-nya di sini ya cuman resiko kena false signal ya. Tapi ini SL-nya pendek sih. Sebenarnya masih nggak masalah ya, resikonya kecil. Saya ambil lah. Nah, jadi SL-nya bukan pakai yang bawah sini ya, pakai support yang baru aja terbentuk, swing low yang baru aja terbentuk. Mungkin di H1 lebih lebih view-nya lebih oke lah. Kalau di H4 jadi kecil-kecil banget. Ya. Target 1 banding 1-nya, kalau target 1 banding 1-nya di sini, bentar. SL-nya ini, ini bisa menurut saya untuk TP gimana? agak delay mas. Oh, agak delay, oke.
ini menurut saya bisa jadi pertimbangan ya. Mungkin target terdekatnya 1:1 dulu aja karena gini, karena kalau kita perhatikan karakter uptrendnya ini 1 minggu ini dia kan naik segini turun segini, naik kurang lebih segini, dia turunnya eh, separuh lebih dari kenaikannya ya, naik turun naik turun. Nah ini kalau berhasil naik lagi, dia resistennya itu Gold, gold udah tadi hampir TP kembali lagi bosku. gold hampir TP kembali lagi ya. Bentar coba cek ya. Nih UJ dulu. Nih dia naiknya itu nggak yang jauh-jauh banget. Resisten ke resisten ke resisten, selisihnya itu nggak yang terlalu jauh. Jadi untuk target terdekatnya ya kurang lebih 1:1 aja. Bisa jadi dia koreksi lagi baru naik ya biar nggak kelamaan nunggu. Nanti kalau memang dia ke sini turun lagi, ya ini nanti kita bisa manfaatkan jadi peluang buy lagi. Dibanding kita target terlalu jauh. Karena ini SL-nya eh, saya pakai cukup pendek juga ya. Kecuali teman-teman tadi SL-nya panjang apa jauh di sini misalkan entry di sini SL-nya jauh. Nah, take profitnya cari yang target jauh sekalian masih nggak apa-apa. Ini untuk USD JPY. Ya, yang saya maksud itu, kenapa kok TP-nya mungkin jangan terlalu jauh dulu, karena karakternya itu dia resisten naik, nggak terlalu jauh, nggak terlalu jauh, udah ada koreksi koreksi turunnya itu dalam gitu loh, nggak yang kecil-kecil naik, tapi dia koreksi dalam baru lanjut naik lagi. Atau ini sampai ke Fibo nggak sebenarnya nggak. Nah, Fibo 1618 juga nggak tercapai kalau kalau karakter USD JPY 1 minggu ini ya. Dia naiknya itu nggak yang terlalu jauh. 1618 nggak tercapai. Jadi jangan di sini juga baiknya jangan target langsung ke 1618. Ya acuannya ke ini aja ke resisten sebelumnya ya. Kalaupun mau lebih tinggi ya sedikit lebih tinggi, jangan pasang target terlalu jauh lah. Ini untuk USD JPY. 30 menit lagi waktu kita teman-teman. Live trade siang hari itu kayak sambil dikejar waktu gitu loh. Jam 1 ya. 30 menit lagi jam 1. Oke, ini UJ. XAU USD sudah mau TP. Wah iya. Wah saya belum pasang TP. Kelupaan, kelupaan. Ya ini analisa itu sebenarnya nggak perlu lama-lama. Ini kan kita banyak praktek ya. Bagusnya follow trend karena apa ya? Ini salah satu alasan ya. Kalau memang trennya turun ya, berarti masih kuat turun. Carinya peluang sell aja. Jangan jangan sok-sokan ngonter lah. Kecuali punya alasan kuat ya. Bukan berarti counter trend itu tindakan haram, tindakan yang tidak bisa atau tidak boleh dilakukan. Bukan begitu juga. Tapi kan kebanyakan ketika kita counter trend, kebanyakan itu yang di depan itu bukan hasil analisa, tapi yang di depan itu adalah feeling. Dia udah turun, wah, kemungkinan, nah, kemungkinan atau feel-nya ini akan naik. Masa turun terus ya kayak kayak gitu loh. Yang jangan sampai dilakukan. Dan perlu diingat kalaupun counter trend ya SL-nya diketatin dalam artian jangan jauh-jauh. Ya benar-benar dipertimbangkan untuk meletakkan SL. Iya, ini sudah dekat TP, dia mau naik lagi. Ya ini dilemanya kenapa tadi saya pasang target gak terlalu jauh ya karena ini apa? Ini tuh masuk area menurut saya masuk area strong support ya. Jadi nguji nguji area ini. Nah, kita kita nyolong entry-nya itu belum belum menjauhi area support ini masih di sini-sini dia. Ya ini salah satu
pertimbangan yang tadi saya lakukan ya, karena support dia nggak jauh, price actionnya itu loh, dia langsung ada penolakan kuat di sini. Ya semoga aja turun breakout. Nah kalau turun breakout malah malah targetnya lebih jauh di bawah, malah nggak masalah teman-teman. Ya. Hmm, coba ya. M15. Kalau lihat di time frame kecil ya, kondisi seperti ini sebenarnya udah bisa pasang SL plus. Sudah bisa pasang SL plus karena ini kalau ke M5 ibaratnya ini tren kecilnya ya, teman-teman ya. Dia dari sini sini ke sini, nah, sempat ada kondisi sideways di sini. Terus dari sini ke sini ke sini ke sini, dia itu kan masih candlesticknya masih semakin turun. Nah, jadi sama halnya kondisi saat ini, kalau memang dia masih kuat turun, harusnya ini pun tidak di breakout gitu. Nah, sehingga kondisi seperti inilah yang kita bisa eh, kondisi-kondisi di mana kita bisa pasang SL plus, atau begitu ini nanti tersentuh lagi, mending exit aja. Ya, mending exit aja karena resiko dia balik naik. Resiko balik naiknya itu cukup besar di kondisi saat ini ya, di area warna biru ini. Ini masih jadi secara jangka panjang area warna biru ini menjadi strong support. Saya exit duluan ya teman-teman ya. Ini terbilangnya ya kena SL plus nih. Nggak apa-apa, belum rezeki lah. Belum rezeki profit besar. Ini ini efek efek banyak yang nggak Jumatan nih kayaknya. Saya bercanda, saya bercanda. Oke, nggak apa-apa. Apalagi? Naiknya tadi cepat bosku, XAU-nya Iya, dari menyentuh level mau TP kurang berapa pips kan, habis iya itu naik kurang lagi langsung buanter bet- soalnya. betul. Mana tadi? XAU udah pak ujung itu loh. Saya geser ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Nih, saya running setengah udah exit. Anu lah, jangan jangan sampai ABC loh ya. Pertim Dipertimbangkan matang-matang, jangan running setengah close. Kalau kondisi ini mungkin mungkin jadi teman-teman merasa wah, keputusan saya running profit dikit tadi saya close, keputusan yang tepat di kondisi ini. Cuman di banyak kondisi kalau itu dilakukan terus-menerus ya hasilnya bisa jadi hasilnya nggak maksimal gitu. Yang harusnya bisa turun sampai TP setengah udah di close. Ya, itu coba deh jadi pertimbangan. Ya, coba jadikan pertimbangan. US 100 oke, US 100 apalagi? US 100 mungkin sama Bos Anton aja deh. US 30 100 500 NZD CAD NZ saya NZD CAD aja. Saya bagian NZD CAD aja nih. NZD CAD jujur saya nggak kurang seneng kondisi ini sih teman-teman. Jelas-jelas dia masih sideways. Ya, kita mau bilang harga ini keluar dari sideways-nya juga belum bisa gitu. Harga masih di sini-sini aja secara tren beberapa bulan terakhir ya. Ini NZD CAD. Sudah dia sideways di sini, ini menurut saya juga kondisi sideways minggu ini. Kenapa saya kategorikan kondisi sideways? Ya kita mau bilang ini apa? Uptrend, downtrend? Kalau uptrend dia ini semakin naik, oke, tapi ini semakin turun.
Nah, antara kita mau bilang ini downtrend kok resisten semakin naik, kita mau lihat ini uptrend kok supportnya semakin turun. Nah, ini salah satu contoh kondisi non-trending, di mana harga membentuk pola pelebaran. Jadi semakin ke kanan itu range harganya bergerak semakin melebar. Ya, tapi ini polanya kurang rapi sih, karena tiba-tiba ada lonjakan di sini ya. Ini contoh pola yang disebut sebagai pola broadening. Broadening triangle. Dia kalau supportnya cukup rapi ya, resistennya yang nggak terlalu rapi. Dia tiba-tiba lonjak ke sini. Nah, ini contoh pola broadening. Kondisi sideways. Ini sideways. Saya nggak dulu lah. Saya langsung lihat kondisi ini, biasanya saya langsung skip. Mau cari peluang apa? Eh, Trennya belum jelas. Nggak dulu lah. Itu. Mungkin boleh, Bos Santon, dilanjut. US 130 500. Oke, teman-teman. Kita masuk ke serangkaian indeks ya, indeks saham. Saya mungkin akan mulai dari US 500 dulu karena ini kan rangkuman atau kumpulan saham-saham yang paling lengkap di S&P 500. Kalau kita lihat di pergerakan daily-nya, sebetulnya trennya ini masih bisa kita bilang sebagai satu tren naik ya atau uptrend. Nih kelihatan ya dia masih dalam kondisi uptrend. Cuman kalau teman-teman perhatikan dengan lebih seksama, kenaikannya ini mulai mulai melandai. Nah, yang semula seperti ini, swing high, swing low yang terbentuk ini semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, ini mulai kelihatan melandai. Nah, di kondisi seperti ini, kalau kita turunkan ke time frame yang lebih kecil ya, tentu kita akan menjumpai kondisi yang bisa dibilang, nah ini sideways. Ini di time frame H4 ya. Nah, ini kondisinya sideways dan kemungkinan di US 100 dan US 30 pun kondisinya tidak akan jauh berbeda. Nah, apa yang perlu dilakukan trader yang belum ada posisi di kondisi seperti ini? Kalau jawaban saya, ya satu, paling bijak adalah kita wait and see dulu, menunggu harga keluar dari fase sideways-nya. Atau yang kedua, kita bisa memanfaatkan kondisi sideways-nya dengan mencari peluang buy dan sell di area support dan resistennya. Saya akan tandai kondisi sideways-nya ini dalam periode yang lebih singkat atau lebih kecil. Teman-teman bisa cek ya di chart atau di chart masing-masing di time frame H4. Nah, jadi kondisinya masih bergerak di range yang seperti ini. Ya, jadi jaraknya lumayan lebar secara visual. Kalau secara harga ini dari 6.080-an hingga 5.920-an. Kalau belum punya posisi dan pengen memanfaatkan kondisi sideways, bisa setup peluang buy seperti ini. Nah, kita kasih SL toleransi tipis saja seperti ini dan targetnya di 6.050-an. Nah, ini buat teman-teman yang memang eh, pengen trading di kondisi sideways saat ini. Nah, bisa. Ini saya melihat ada peluang atau potensi harga ini masih bisa naik mengikuti kondisi range sideways-nya. Cuman kalau saya pribadi melihat kondisi seperti ini di indeks, saya lebih suka untuk menunggu teman-teman karena untuk indeks ini kan sudah ada trading plan sejak lama dan sudah exit juga. Dan memang sudah kelihatan pada waktu itu, oh ini harganya sudah mulai kelihatan melemah, momentum kenaikannya mulai melemah. Ya, ini yang saya lihat di indeks US 500. Nah, gimana dengan US 100 dan US 30? Nah, sama ya, mirip. Kondisinya mirip banget, teman-teman. Nih, ya 11-12 lah. Ini kalau dijejerkan kanan kiri, ini akan jadi seperti ini. Yang kiri itu US 100, yang kanan US 500-nya ya, di time frame yang sama. Coba kita lihat. Nah, mirip-mirip kan? Nah, mirip-mirip. Nih, mirip-mirip. Naik, turun ya. Sama, mirip-mirip.
US 100 pun juga pandangannya sama teman-teman karena analisanya sama. Jadi indeks-indeks ini, kumpulan indeks ini atau indeks gabungan ini kan biasanya pergerakannya akan seirama atau searah. Nah, pendapat saya juga sama. Oh, ini Bos Wi sharing ya, sudah masuk di 21400. Ya, ini oke sih kalau sudah masuk di 21400, berarti dapat area support ininya. Nah, ini. Jadi memang ini kalau kita lihat kondisi terkininya ya, area 21400 ini merupakan area support, Bos Wi. Nah, mungkin ini yang warna abu-abu ini adalah support-supportnya. Ya, bisa di hold aja dan kalau mau menghindari resiko karena ini naiknya sudah lumayan ya 200 index point bisa di SL plus pun nggak masalah. Alasan SL plusnya pun menurut saya cukup beralasan ya cukup cukup jelas maksudnya. Kenapa? Karena momentum kenaikannya ini sudah mulai berkurang ya naik kenceng kayak gini, nah ini mulai melandai dia. Ya bisa jadi dia akan koreksi. Apalagi kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya kan kondisi sekarang memang sedang tidak pasti, uncertain. Kemarin Jeremy Powell pun di FOMC juga ngomong seperti itu. Kondisinya masih uncertain. Ya bisa saja indeks ini sewaktu-waktu dia akan koreksi turun dulu sebelum nanti akan melanjutkan kenaikannya. Nah itu pendapat dari saya, Bosvi ya. Silahkan nanti dipertimbangkan. Keputusan tetap ada di Bosvi sendiri atau teman-teman yang bertransaksi di indeks ini ya, indeks US 100 maupun ini sekarang kita masuk ke indeks US 30. Overall kondisinya sebenarnya sama teman-teman ya. Kalau kita lihat di time frame H4 memang di sini kelihatan dia uptrend tapi ini mulai turun lagi. Nah, ini ciri-ciri sideways. Makanya kalau di indeks itu saya prefer menggunakan time frame B1 karena pergerakan swing high swing low-nya itu bisa dibilang lebih enak ya, lebih oke. Nah, kalau di H4 seperti ini sideways juga sebetulnya. Nah, ini sideways. Jadi untuk indeks kemungkinan besar ya beberapa waktu ke depan ini masih akan dalam kondisi yang sama seperti ini, sideways. Ya, itu sekilas ya untuk teman-teman yang request di indeks US 500, US 100, dan juga US 30. Ya, semoga menjawab. Jadi kalau peluang instan, saya tidak akan memaksakan, karena kalau tipikal saya memang konservatif. Saya menunggu momentum atau peluang yang memang cukup oke, ya nanti baru baru masuk. Kan ada instrumen yang lainnya. Jadi kalau indeks ini sedang seperti ini ya, saya prefer cari di bisa di gold, bisa di forex, ya dan goldnya ini turun lagi. Ya nggak masalah ya teman-teman ya. Seperti itu Bos Ade dan juga teman-teman. Ada ada yang mau request karena ini masih ada waktu 10 menit sebelum ke jam 1. Satu terakhir. Ya, mungkin satu terakhir ya. Ya, XAU drop ini barusan drop dan ya nggak masalah ya. Maksudnya saya pun juga nggak mesal. Tadi saya sama-sama exit ketika harga balik ke ini ya ke level entry. Dan saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan Bos Ade bahwa ketika harga sudah turun ke classical support sebelumnya, ya ada potensi. Bentar saya share screen dulu ya biar lebih jelas ya. Nah, jadi ketika harga tadi sudah sempat running turun ya. Nah, di M5 kan kayak gini tadi. Nah, ketika harga sudah turun ke sini kemudian dia ada penolakan naik ya memang ada potensi dia akan lanjut naik dan saya nggak menyesal kalau sekarang sudah nggak ada posisi selalu ya selalu saya menyampaikan teman-teman semua menyesal sih boleh ya tapi jangan dibiasakan terus-terusan sampai baper atau sampai waduh ketinggalan enggak. Belum rezekinya, bosku. Kenapa Bos Hafid? Belum rezekinya kalau turun lagi. Iya, kita anggap gitu aja lah. Mungkin memang belum belum rezekinya dikasih TP banyak ya kayak bisa dibilang tadi. Nanti kita cari peluang lainnya lagi, tenang aja. Dan kalau saya lihat peluang, kemudian memang pas dalam pantauan cukup bagus ya tentu nanti saya akan sharekan di grup. Kalau nggak ada, berarti live leads yang ini saya kira cukup dulu teman-teman ya. Kalau emang nggak ada, kecuali kalau ada yang masih ditanyakan, silahkan. Oh ini Bos Ajun kasih share ya. Yang penting trading plan ada dan SL plus.
risk free. Sepakat. Atau ada yang mau ditambahkan dulu? Sudah, cukup ya. Oke teman-teman, cukup ya siang hari ini ya. Nanti malam pembahasan trendline, Bu Sade. Jadi, Jangan dulu. oh berarti biasa dulu. Oke. Biasa. Ya nanti malam kita masih ketemu lagi teman-teman. Live stream seperti biasa jam jam 7 malam. Silahkan teman-teman nanti ikut lagi ya. Kita cari peluang lagi dan ya semoga kita bisa make profit bareng. Oke, kalau begitu kami berdua pamit undur diri teman-teman. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Yang masih floating ya, kan masih ada pair-pair yang lain yang masih floating. Eh, Ya sebenarnya masih belum kemana-mana ya karena masih tipis banget floatingnya. Semoga nanti bisa berhasil hit sampai ke harga TP atau ke target TP kita. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa nanti malam. NS Street, konsisten anytime, anywhere. See you teman-teman.